Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Agung Guritno, guru SMA Negeri 1 Mojo Tengah, Kabupaten Wonosobo. Kali ini kita masih mempelajari matematika peminatan dengan sub bidang studinya adalah aljabar. KD-nya adalah fungsi eksponen dan logaritma, dan sub KD pertidaksamaan eksponen. Selamat mengikuti. Pertidaksamaan eksponen. Pertidaksamaan eksponen adalah pertidaksamaan yang eksponennya mengandung peubah X dan tidak menutup kemungkinan bilangan pokoknya juga mengandung peubah X. Untuk menyelesaikan pertidaksamaan eksponen dapat dikerjakan dengan menggunakan sifat fungsi monoton naik dan sifat fungsi monoton turun pada fungsi-fungsi eksponen yang baku. Fungsi monoton naik dan fungsi monoton turun sudah saya jelaskan dengan gamblang pada video yang telah lalu. Sifat-sifat fungsi eksponen. Yang pertama, monoton naik, yaitu untuk A lebih dari 1. Keterangannya, jika A pangkat Fx lebih dari atau sama dengan A pangkat Gx, maka Fx lebih dari atau sama dengan Gx. Kita perhatikan di sana, bilangan pokoknya sudah sama, dan tanda pertidaksamaannya juga sama. Atau, jika A pangkat Fx kurang dari atau sama dengan A pangkat Gx, maka Fx kurang dari atau sama dengan Gx. Anda perhatikan, bilangan pokoknya sama, dan tanda pertidaksamaannya juga sama. Yang kedua, sifat monoton turun, yaitu A-nya terletak antara 0 dan 1. Misalkan setengah, sepertiga, 2/5, dan seterusnya. Jika A pangkat Fx lebih dari atau sama dengan A pangkat Gx, maka Fx-nya kurang dari atau sama dengan Gx. Awas, Anda perhatikan. Bilangan pokoknya sama, tetapi tanda pertidaksamaannya dibalik atau tidak sama. Di sini lebih dari, di sini kurang dari. Atau jika A pangkat Fx kurang dari atau sama dengan A pangkat Gx, maka Fx-nya lebih dari atau sama dengan Gx. Anda perhatikan, bilangan pokoknya sama, tetapi tanda pertidaksamaannya berbalik. Paham ya? Oke, kita bahas contoh-contoh yang berikut ini. Kita bahas contoh yang pertama. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan akar 5 di pangkat X pangkat 3 kurang dari 25 di pangkat 3/2 X kuadrat dikurangi 2X. Kita jawab, dari bentuk awal ini kita sederhanakan dulu menjadi dari akar 5 diubah menjadi 5 pangkat setengah. Kemudian 25 diubah menjadi 5 pangkat 2. Terus pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya kita kalikan menjadi pangkatnya X pangkat 3/2. Dan sini adalah 3X kuadrat dikurangi 4X, karena 2-nya kita kalikan. Kemudian kita lihat, ternyata bilangan pokoknya atau A-nya lebih dari 1. Maka tanda pertidaksamaannya sama, karena bilangan pokoknya lebih dari 1. Yaitu X pangkat 3/2 kurang dari 3X kuadrat dikurangi 4X. Kemudian
X pangkat 3 kurang dari 6X kuadrat dikurangi 8X. Dari mana? Kedua ruas kita kalikan 2. Kemudian kita pindahkan menjadi X pangkat 3 dikurangi 6X kuadrat. Ini pindah menjadi negatif. Ditambah 8X. Karena min 8X pindah menjadi positif. Kemudian kita faktorkan menjadi X dikalikan X kuadrat dikurangi 6X ditambah 8. X-nya kita keluarkan 1. Paham ya? Lebih dari 0. Kemudian yang dalam kurung kita faktorkan menjadi X dikurangi 2 dikalikan X dikurangi 4. Lebih dari 0. Kemudian, pembuat 0 ruas kiri dari pertidaksamaan tersebut, yaitu X dikalikan X min 2 dikalikan X min 4 adalah X sama dengan 0. Dari sini, sama dengan 0. Ini kita buat sama dengan. Kemudian ketemu X sama dengan 2. Dari ini, X min 2 sama dengan 0. Dan, atau X min 4 sama dengan 0, ketemu X sama dengan 4. Paham ya? Pembuat 0-nya kita sama dengan 0 dulu. Kemudian kita buat diagram garis bilangannya. Diperlihatkan pada gambar berikut ini. Yaitu 0, 2, 4. Hati-hati. Posisi angkanya harus urut dari kecil kemudian ke besar. Kecilnya sebelah kiri. Kemudian kita pilih angka 5. Kita masukkan ke pertidaksamaannya. Kita perhatikan. Pilih angka 5. Kemudian kita masukkan menjadi 5 dikalikan 5 min 2 dikalikan 5 min 4. Karena apa? X-nya kita ganti. X-nya dengan 5. Menjadi 5 dikalikan 3 dikalikan 1. Sama dengan 15. Ternyata 15 itu adalah lebih dari 0 atau positif. Kita pasangkan pada posisi angka 5 tadi di mana. Paham ya? Oke. Kemudian kita pilih 3. 3 ini terletak atau pada ruang 2 sampai dengan 4. Kemudian kita masukkan ke persamaannya tadi, yaitu X dikalikan X min 2 dikalikan X min 4. X-nya kita ganti dengan 3. 3 dikalikan 3 min 2 dikalikan 3 min 4. Diperoleh 3 kali 1 kali negatif 1. Sama dengan negatif 3. Ternyata bilangannya adalah kurang dari 0 atau negatif. Kita pasangkan ruang yang bersesuaian dengan angka yang kita pilih tadi. Oke, paham ya? Kita lanjutkan untuk yang 0 sampai 2. Kita pilih angka 1. Kemudian kita pasangkan pada persamaannya menjadi 1 dikalikan 1 min 2 dikalikan 1 min 4. Sama dengan 1 kali negatif 1 kali negatif 3. Sama dengan 3. 3 merupakan bilangan positif. Kita pasangkan yang bersesuaian dengan ruang angka 1 yang kita pilih tadi. Kemudian yang di sini, kita pilih negatif 1. Kita masukkan, maka menjadi negatif 1 dikalikan negatif 1 dikurangi 2 dikalikan negatif 1 dikurangi 4. Diperoleh negatif 1, negatif 3, negatif 5. Sama dengan negatif 15. Ternyata merupakan bilangan negatif. Kita pasangkan di ruangnya yang kita pilih tadi. Nah, kemudian kita lihat di sini yang diminta adalah kurang dari 0. Berarti yang kurang dari 0 adalah 2 sampai dengan 4 ini, sampai dengan 4. Dan yang kurang dari 0 dan ini juga. Ini kurang dari 0, maka kita arsir. Paham ya? Dengan demikian, dari gambar di atas dapat ditetapkan bahwa penyelesaian dari pertidaksamaan akar 5 dipangkat X pangkat 3
kurang dari 25 dipangkat 3 per 2x kuadrat dikurangi 2x adalah x sedemikian hingga x kurang dari 0 atau x terletak antara 2 dan 4. Paham, anak sekalian? Kalau Anda belum paham, bisa Anda ulangi lagi video ini. Oke, kita lanjutkan pada contoh yang kedua. Kita bahas contoh yang kedua. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan setengah dipangkat x plus 2 kurang dari 1/8 dipangkat 2x plus 4. Kita bahas, dari bentuk awal ini, kita ubah menjadi bilangan pokok yang sama. Di sini setengah, di sini 1/8. Kita ubah 1/8 menjadi setengah dipangkat 3. Kemudian pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya kita kalikan menjadi 6x plus 12. Kita perhatikan, bilangan pokoknya adalah setengah, di mana setengah terletak di antara 0 dan 1. Maka tanda pertidaksamaannya dibalik menjadi x plus 2 yang awalnya kurang dari menjadi lebih dari dengan 6x plus 12. Ingat, di sini hanya kurang dari, terletak antara 0 dan 1. Maka tanda pertidaksamaannya kita balik. Kemudian kita pindah ruas. X-nya pindah ruas ke kanan menjadi 6x dikurangi x. Dan 12-nya pindah ke kiri menjadi 2 dikurangi 12. Maka menjadi negatif 10 lebih dari 5x. Kemudian kita sederhanakan menjadi min 2 lebih dari x. Kemudian kita balik menjadi x kurang dari negatif 2. Paham ya? Kenapa kita balik? Biasanya kan x-nya di sebelah kiri. Oke, kita buat dengan cara kedua. Kita kerjakan dengan cara kedua. Dari bentuk awalnya ini, kemudian kita ubah bilangan pokoknya menjadi yang awalnya setengah, kita ubah menjadi 2 pangkat negatif 1. Sedangkan 1/8 kita ubah menjadi 2 pangkat negatif 3. Paham ya? Oke, kemudian pangkatnya dari pangkat dipangkatkan lagi, kita kalikan menjadi negatif x dikurangi dikurangi 2. Kurang dari 2, ini kita kalikan, negatif 6x min 12. Kita lihat, bilangan pokoknya 2 lebih dari 1. Artinya gimana? Tanda pertidaksamaannya tetap atau berubah? Bilangan pokoknya 2 lebih dari 1. Berarti apa? Tetap. Oke, kita lihat. Maka menjadi negatif x dikurangi 2 kurang dari negatif 6x dikurangi 12. Tandanya kurang dari, tetap kurang dari. Sebab bilangan pokoknya lebih dari 1. Kemudian kita uraikan. Negatif 6 pindah ruas menjadi positif. Sedangkan negatif 2 pindah ruas juga menjadi positif. Maka menjadi 5x dari 6x dikurangi x kurang dari negatif 12 tambah 2, negatif 10. Sehingga menjadi x kurang dari negatif 2. Sama hasilnya. Oke. Kemudian, kesimpulannya adalah, himpunan penyelesaiannya adalah x sediman hingga kurang dari negatif 2. Kenapa tidak memakai grafik? Karena ketemu x-nya hanya 1. Paham? Oke, kita lanjutkan. Agar konten video pembelajaran ini semakin berkembang, bagi Anda yang belum subscribe,
silahkan tekan tombol subscribe jika masih berwarna merah. Atau jika memang video ini membantu pembelajaran Anda, silahkan Anda tekan subscribe. Oke, silahkan Anda tekan subscribe, like, dan share. Saya tunggu. Oke, terima kasih Anda sudah subscribe. Saya berdoa kepada Allah, semoga Anda yang sudah menekan tombol subscribe dimudahkan untuk memahami materi-materi yang saya paparkan dan ilmu Anda barokah. Amin ya robbal alamin. Kita lanjutkan. Kita bahas contoh yang ketiga. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan 5 dipangkat negatif 2x ditambah 2 ditambah 99 dikalikan 5 pangkat negatif x dikurangi 4 lebih dari atau sama dengan 0. Kita bahas, dari bentuk awal ini kita ubah. Kita perhatikan di sana ada angka plus 2. Maka menjadi 5 dipangkat 2 dikalikan 5 dipangkat negatif 2x. Kemudian angka negatif 2 dengan x kita pisah menjadi 5 dipangkat negatif x dikuadratkan. Karena 5 pangkat negatif x akan kita misalkan. Dimisalkan 5 pangkat negatif x sama dengan y. Persamaannya berubah menjadi 25 dikalikan y kuadrat. Ini misalkan y menjadi y kuadrat ditambah 99y dikurangi 4 lebih dari sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan menjadi 25y dikurangi 1 dikalikan y plus 4 lebih dari 0. Kemudian kita buat pembuat nolnya. 25y min 1 sama dengan 0, berarti y-nya sama dengan 1/25. Sedangkan y ditambah 4 sama dengan 0, diperoleh y sama dengan negatif 4. Kemudian y ini kita taruh pada garis bilangan. Ingat, ini baru ketemu y, bukan x. Maka y sama dengan 1/25 dan y sama dengan 1/4 bukan atau belum menjadi anggota himpunan penyelesaian. Kita buat garis bilangannya. Perlu Anda ingat, yang kecil sebelah kiri dan membesar ke kanan. Kemudian kita pilih angka 0, kita masukkan ke pertidaksamaannya. 0 kalikan 25 adalah 0, ditambah 0 kali 99 adalah 0. 0 ditambah 0, 0. Dikurangi negatif 4. Sama dengan negatif 4. Maka kita tulis antara negatif 4 sampai dengan 1/25 adalah bertanda negatif. Kemudian yang berikutnya Anda masukkan bilangan 1 pada persamaan ini. Maka akan kalian ketemukan bilangan yang positif. Anda kerjakan di urek-urekan, Anda buktikan. Kemudian yang sebelah kanan kita ambil negatif 5. Kita masukkan. Kemudian Anda buat orek-orekan untuk y-nya negatif 5. Maka Anda akan ketemu dengan bilangan yang positif. Paham ya? Kemudian kita pilih. Ternyata yang diminta adalah yang positif atau lebih dari 0. Berarti terletak pada lebih dari 1/25, berarti ke kanan, atau kurang dari negatif 4. Oke, paham ya? Hati-hati, ini yang diminta adalah lebih dari, maka yang kita pilih di sini adalah juga lebih dari. Kemudian, dari pemisalan tadi, bahwa 5 pangkat negatif x sama dengan y. Itu kita masukkan, maka dengan y-nya sama dengan negatif 4, ini kita masukkan, dengan pertidaksamaan kurang dari.
Kita lihat, karena arahnya adalah ke kiri. Menjadi 1/5 dipangkatkan X. Kenapa 1/? Karena di sini adalah negatif. Kurang dari atau sama dengan negatif 4. Ternyata tidak ada nilai X yang memenuhi pertidaksamaan tersebut. Dengan X berapapun dipangkatkan 1/5 tidak akan pernah mendapatkan nilai negatif 4. Paham ya? Maka dapat dikatakan tidak ada nilai X yang memenuhi pertidaksamaan tersebut. Berarti nilai Y sama dengan negatif 4 tadi kita coret. Yang berikutnya adalah untuk Y sama dengan negatif 1/25. Kita masukkan menjadi 1/5 dipangkat X kurang dari sama dengan 1/25. Kita ubah 1/25 sama dengan 1/5 pangkat 2. Kita lihat, di sana A-nya 1/5. Berarti terletak antara 0 dan 1. Tandanya bagaimana? Berubah atau tetap? Ya, berubah pastinya. Maka menjadi X lebih dari sama dengan 2. Yang awalnya kurang dari menjadi lebih dari. Kenapa? Karena bilangan pokoknya adalah 1/5, terletak antara 0 dan 1. Kesimpulannya, maka himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian hingga X lebih dari atau sama dengan 2. Paham, anak sekalian? Oke, kita lanjutkan. Kita bahas contoh yang ketiga. Lukislah daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan sistem 3 dipangkat 2X plus Y kurang dari sama dengan 1/81 dan 2Y dikurangi X lebih dari sama dengan 4. Kita bahas, dari sistem ini terdapat 2 persamaan. Persamaan pertama adalah yang atas, sedangkan persamaan kedua adalah yang bawah. Kita pilih persamaan yang pertama, yaitu 3 dipangkat 2X plus Y kurang dari 81. Kita ubah menjadi 3 dipangkat 2X plus Y kurang dari sama dengan 3 pangkat negatif 4. Dari 1/81. Kita ubah menjadi 3 pangkat negatif 4. Kemudian, karena bilangan pokoknya sudah sama, dan bilangan pokoknya 3 lebih dari 1, maka tanda pertidaksamaannya sama atau tetap. Sehingga 2X ditambah Y kurang dari atau sama dengan negatif 4. Paham ya? Terus, kita sederhanakan. Kita membuat nolnya dulu. Kita buat sama dengannya. Menjadi 2X plus Y sama dengan negatif 4. Memotong sumbu X jika nilai Y-nya sama dengan 0. Berarti Y-nya ini kita ubah jadi 0. Kita cari X-nya. Ini sumbu X dan sumbu Y-nya sudah kita buat. Untuk Y-nya 0, diperoleh 2X sama dengan negatif 4. Ini 0. Maka X-nya menjadi X sama dengan negatif 2. Maka diperoleh titik koordinat negatif 2,0. Karena Y-nya sama dengan 0. Oke, titiknya di mana? Kira-kira di sini. Negatif 2,0. Kita lanjutkan. Grafik memotong sumbu Y jika X-nya sama dengan 0. Kita masukkan 2X plus Y sama dengan negatif 4. Persamaan pertama tadi. Kemudian X-nya 0. Berarti diperoleh Y sama dengan negatif 4. Dan diperoleh koordinat 0, negatif 4.
Di manakah X-nya 0, Y-nya negatif 4? Ya, kira-kira di sini. Yaitu, iya. Paham ya? Kemudian dua titik ini kita buat garis. Terus, bagaimana kita mengakhirnya? Caranya, kita pilih. Misalkan di sini 0,0. Apakah harus pilihnya selalu 0,0? Tidak. Ini hanya pemisahan saja. Kita masukkan, kita pilih 0,0, artinya X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Kita masukkan ke pertidaksamaan yang awal. Di sini 0, di sini 0. Berarti 0 ditambah 0 adalah 0. Pertanyaannya, 0 kurang dari sama dengan negatif 4. Betul atau salah? 0 kurang dari atau sama dengan negatif 4. Jawabannya adalah salah. Karena pihak 0 ini adalah salah, maka semua bilangan yang terletak atau sepihak dengan 0,0 kita coret. Paham? Oke, kita ulangi pada persamaan yang kedua. Perhatikan. Persamaan keduanya adalah 2Y min X lebih dari sama dengan 4. Kita buat memotong sumbu X jika Y sama dengan 0. Y-nya 0. Kita masukkan menjadi negatif X sama dengan 4. Atau X-nya sama dengan negatif 4. Kita masukkan negatif 4,0 pada garis bilangan. Negatif 4. X-nya negatif 4. Kira-kira di sini. Kita cari. Iya. Paham ya? Yang berikutnya. Yaitu memotong sumbu Y. Jika X-nya sama dengan 0. Dari bentuk ini, X-nya sama dengan 0. Kita ubah 0 menjadi 2Y min X sama dengan 4. Maka menjadi Y sama dengan 2. Karena X-nya 0. 2Y sama dengan 4. Berarti Y sama dengan 2. Paham? Menjadi koordinat 0,2. X-nya 0, Y-nya 2. Kira-kira di sini. Kita lihat. Ya. Kemudian, dua titik ini kita hubungkan dengan sebuah garis. Oke. Paham? Nah, sekarang, tadi kita pilih 0,0. Apakah selalu 0,0? Tidak. Kita pilih bebas bilangannya. Asalkan tidak pada garis ini. Misalkan kita pilih yang di sini. X-nya 0, Y-nya 10. Berarti 0,10. Kita masukkan ke di sini. 0,10. Berarti X-nya 0. X-nya 0, Y-nya 10. Berarti berapa ini? 20. 20 dikurangi 0 sama dengan 20. Apakah benar 20 lebih dari atau sama dengan 4? 20 lebih dari 4. Benar. Berarti semua titik yang ada di pihak 0,10 semuanya benar. Jangan dicoret. Berarti yang salah adalah yang tidak sepihak. Berarti yang bawah inilah yang kita coret. Oke. Paham, anak sekalian? Nah, maka daerah yang tidak dicoret ini atau yang tidak diarsir ini dan ini merupakan daerah himpunan penyelesaian. Nah, berarti daerah ini merupakan daerah himpunan penyelesaian. Anda bisa memakai arsiran ini atau tidak dengan arsiran. Yang kita arsir adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Paham, anak sekalian? Oke, kita lanjutkan. Setelah kalian mempelajari materi-materi di atas dan Anda paham, maka untuk mempertegas pemahaman Anda saya kasih tugas. Yaitu, tentukan himpunan penyelesaian dari setiap pertidaksamaan eksponen berikut ini. 1. 4 dipangkat 2x min 1 lebih dari 4 pangkat 5x min 4. Nomor 2, 3 pangkat x
kurang dari 243 di pangkat X min 1. Yang ketiga, 1/7 di pangkat X kuadrat ditambah 5X ditambah 1 lebih dari atau sama dengan 1/343 di pangkat X plus 3. Nomor 4, 2 di pangkat 2X plus 3 dikurangi 17 dikalikan 2 pangkat X ditambah 2 kurang dari atau sama dengan 0. Nomor 5, dari sistem 5 di pangkat X min 2Y kurang dari sama dengan 1/25 dan X dikurangi Y kurang dari atau sama dengan 3. Soal ini kalian kerjakan di buku tugas, kemudian dikasih nama. Ada loh kemarin tugas yang tidak ada namanya. Kemudian dipotret, dikirim ke Google Classroom kelas Anda dengan kode yang sudah saya bagikan di grup WhatsApp kalian. Oke, paham ya? Semoga Allah meridhai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.